mau siapkan hati kita menggunakan Yesus di tempat ini. Haleluya, Yesus.
Untuk membuka hati kami untuk Tuhan, untuk kebenaran firman Allah,
hari ini umatmu, jemaat Fajar Baru, merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan. Engkau bangkit dalam kehidupan kami, Roh-Mu membangkitkan kami, sehingga kami boleh Tuhan bersukacita dengan roh yang menyala-nyala, memuji, memuliakan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Hadirat Allah yang manis, kuasa Tuhan yang nyata, hadir di tengah-tengah kami. Suasana surgawi melingkupi ibadah kami dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan, jemaat Tuhan diberkati. Berkati hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan dalam perayaan Paskah ini, dari WR Singer pemain musik, Asia, begitu juga dengan multimedia. Tuhan Yesus juga memberkati hamba Tuhan Bapak Pendeta Jerry yang sudah ada bersama dengan kami. Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih buat kasih-Mu, buat kuasa-Mu, buat penyertaan dan pimpinan Tuhan, buat kemenangan yang Kau berikan, sehingga kami ada di rumah Tuhan untuk menyembah, merendahkan hati kami, dan meninggikan hanya Yesus kami tinggikan. Dan pujilah nama Tuhan. Dalam pengurapan Tuhan anak-anak Tuhan melayani, dan dalam pengurapan Tuhan kami menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang Kau kasihi, jemaat Tuhan yang Kau sayangi, pada hari ini dalam perayaan ini akan dilimpahi dengan berkat ilahi. Dalam nama Yesus kami membuka ibadah kami pagi hari ini. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Kita mau rayakan kebangkitan Tuhan kita. Siapkan hati kita bersungguh-sungguh lagi dengan Tuhan kita yang luar biasa. Rayakan Yesus,
Sampai hari ini kami tetap hanya melihat kesetiaan yang ada di dalam Engkau. Tuhan, yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Dunia bergoncang, kan situasi-situasi yang tidak pernah kami pikirkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Kami hampir putus asa, kami hampir menyerah. Tapi waktu kami mengangkat tangan di hadapan, memuji dan menyembah Engkau, Engkau memberi kekuatan, penghiburan kepada kami. Bahkan Engkau memberikan jalan keluar bagi kami. Amin. Dan pada hari ini Tuhan, kami jemaat GSJ Fajar Baru merayakan Paskah. Biarlah Tuhan, peringatan akan kebangkitan Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah jemaat GSJ Fajar Baru, Tuhan Yesus. Sehingga kami semua yang hadir pagi hari ini diberkati, diurapi dan dikuasai dengan Roh Kudus, menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan. Kebenaran firman yang akan disampaikan adalah isi hati Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menyampaikan. Sembunyikan hamba di balik salibmu, karena hamba tidak ada apa-apa dan penuh banyak kekurangan. Tetapi Tuhan yang kami puja, penuh dengan puji-pujian dan kehormatan serta keagungan. Terima kasih Engkau memberkati pemberitaan firman ini dari awal sampai akhir. Nama Tuhan dipuji dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih tim worship ya, luar biasa. Saya senang karena ini kali yang kedua saya ada di GSJ ya Bu ya, GSJ Fajar Baru, dan saya nggak lupa jalan ke sini. Karena kalau jalan terus lagi itu ke tempatnya Ibu Linda Pangaribuan kalau nggak salah ya. Masuk terus di sebelah sana di belakang ada Pak Agus Arifin kalau nggak salah ya. Arifin, Yakob Cia, wah banyak luar biasa. Tapi yang luar biasa pagi hari ini saya lihat yang hadir semua adalah anak-anak muda yang siap diberkati oleh Tuhan. Walaupun ada yang tua, gak apa-apa, umurnya tua tapi semangat muda. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Belum selesai khotbahnya. Ya, puji Tuhan. Kebangkitan Kristus
adalah suatu momentum yang luar biasa di dalam kehidupan Kristen. Saya mau katakan seperti itu. Jadi kalau ada kebangkitan, maka ada apa? Ada pengampunan dosa, betul kan? Ada apa lagi? Ada hidup yang kekal, betul? Ada kuasa, dan itu semua akan kita akan jabarkan pagi hari ini dengan tema kuasa dari juru selamat yang bangkit. Kuasa dari juru selamat yang bangkit. Saya diberikan tema ini luar biasa ini tema. Ya, saudara tahu kebangkitan Kristus itu memberikan kuasa. Amin. Memberikan kuasa kepada saya dan saudara sampai hari ini. Dan kalau kita nanti akan baca kebenaran firman, kuasa kebangkitan itu terjadi dulu kepada murid-murid Kristus yang hadir, yang ada bersama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun. 3,5 tahun lah tepatnya ya saudara, karena dia Yesus melayani itu umur 30, diperkirakan sekitar umur 30 seperti itu. Apa yang terjadi saudara? Kenapa kuasa itu perlu? Kita baca kebenaran firman-Nya. Oke? Mari kita buka di Lukas 24 ayat 1 dan 12. 1 sampai 12. Bapak Ibu boleh lihat di handphone, di Alkitabnya, atau di mana saja yang ada Alkitab, dan saya akan coba membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Lukas 24 ayat 1 sampai 12 berbunyi begini. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Waktu Maria Magdalena, Yohana dan teman-teman datang mau memberikan rempah-rempah, mau bahasa Indonesia itu membesukkan bukan ya, tapi ziarah ya, mau memberi rempah-rempah kepada Yesus. Sesampai di kuburan, batunya udah terguling. Dan itu dibuktikan dengan mereka masuk ke dalam kubur, tidak ada Yesus. Bukti bahwa batu sudah terguling dan tidak ada Yesus di dalamnya. Oke, kita lanjutkan pembacaan kita. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Saudara, kalau saudara bertermangu-mangu, itu kira-kira saudara bingung atau saudara nggak bingung? Bingung ya. Termangu-mangu itu bingung. Kok bisa ya? Iya ya. Rasa rada-rada nggak percaya, betul nggak Bapak Ibu? Ya, termangu-mangu. Saya sengaja ya bawa ini supaya kita tuh semua melihat situasi itu. Ya, dikatakan kalau di Yohanes, waktu dia datang, si Maria datang ke kubur Yesus, dia lihat kubur kosong dan tidak ada, dia menangis terseduh-seduh. Betul, menangis terseduh-seduh, terus yang lain masih kok bisa? Suasana itu saudara. Orang mesti lihat dulu suasana itu. Jangan langsung Yesus bangkit, tapi lihat suasana itu. Ya. Dan suasana itu, saya mau katakan, hari ini masih terjadi di tengah-tengah orang-orang yang hidup di dunia ini. Ada yang percaya Yesus bangkit, dan ada yang tidak percaya Yesus bangkit, dan ada yang masih termangu-mangu. Bangkit nggak sih? Bangkit nggak sih? Ya. Oke, kita lanjutkan. Mereka sangat ketakutan dan menunduk kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ini kata-kata luar biasa. Hidup di antara orang mati. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ini yang menjadi catatan. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Lupa. Ya. Maria lupa. Murid-murid lupa. Saudara, kenapa lupa? Akibat ketakutan karena peristiwa penyaliban Yesus. Mereka melihat mati. Ya kan? Lupa tuh kata-kata. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, ya kan? Anak manusia akan disalib, mati, dikubur,
dikuburkan dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Udah ngomongin seperti itu. Ya. Tapi waktu mengalami peristiwa itu, lupa. Dan banyak kita yang hidup hari ini, saya mau katakan, suka lupa. Waktu menghadapi masalah persoalan besar, waktu Tuhan Yesus bilang, aku sudah menang, aku sudah menang, aku sudah menanggung semua di atas kayu salib dan lunas. Saya mau katakan begitu. Ini yang menjadi perlindungan bagi kita. Amin. Covid, mau COVID atau apokat yang mau datang, mau 19, mau 20, mau 30, udah menang Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti saudara hidup tanpa prokes, tetap pakai prokes. Tapi ada jaminan kemenangan, ada jaminan penghiburan, ada jaminan kesembuhan, ada jaminan jalan keluar. Itu hanya saya mengatakan ini, tambahan bonus. Tapi jaminan yang lain nanti kita baca di sini. Kita bahas. Yang lebih utama dari kesembuhan, yang lebih utama dari diberkati berlimpah-limpah, yang lebih utama dari minta kenaikan gaji, dan lebih utama daripada apa, saudara? Mendapatkan jodoh. Yang lebih utama ada di dalam sini yang nanti kita akan bicarakan. Yang lain itu hanya bonus. Bonus. Dapat ya syukur, nggak dapat ya sudah. Ya kan? Yang penting nama Tuhan dimuliakan dalam hidup. Seperti itu. Amin. Lanjut. Ya. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Saya ulang lagi ya. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi kalau saudara menghadapi masalah percobaan, masih lagi goyah begitu, cepat-cepat datang kepada Yesus yang adalah firman Tuhan yang hidup, yang adalah juru selamat kita. Tanya kepada Tuhan, maka engkau akan melihat janji-janji Tuhan dinyatakan, diberikan kepada kita. Amin. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Ayo imani itu, saudara. Amin. Apalagi Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Perkatakan itu kalau engkau takut, ya kan? Ya. Apalagi Mazmur 23, you boleh baca itu. Baca, hafalkan. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Mazmur 91 baca. Ya, makanya katakan firman Tuhan waktu menghadapi masalah persoalan. Bukan saya bilang begini, anak sakit langsung perkatakan firman Tuhan. Kalau perkara enggak begitu, saudara. Langsung anak saudara sembuh, enggak. Saya enggak bilang gitu. Perkatakan firman itu dan biar iman di dalam hati kita itu timbul. Waktu iman timbul, maka ada sukacita, damai sejahtera, kekuatan. Itu semua masuk, saudara. Ya, buah-buah roh itu masuk. Saya mau katakan seperti itu. Ya. Dan kita rasakan, ya, walaupun belum melihat hasilnya. Ibrani 11 menamakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat, dan bukti dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya kan? Tapi iman itu, waktu engkau memperkatakan firman Tuhan, iman itu bekerja. Ya, ada kekuatan, walaupun masih sakit. Ya, amin. Nah, nantilah kita baca dulu selesai ini ya. Nanti kita buka kesaksian. Oke? Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara sekalian. Mereka apa, saudara? Menceritakan kejadian itu. Ayat 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus
dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Perempuan itu memberitakan kepada murid-murid Tuhan, ya, yang adalah murid-murid Tuhan juga teman mereka. Tapi juga ada yang memberitakan juga kepada rasul-rasul. Ayat 11 luar biasa, ini bilang, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjemput ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hati, apa yang kiranya telah terjadi? Petrus aja ngomong begitu, saudara. Petrus kurang dekat apa sama Tuhan Yesus, betul kan? Hah? Dia lihat begitu kubur kosong. Kira-kira apa ya yang telah terjadi? Katanya seperti itu, saudara. Ya, padahal Tuhan Yesus tadi bilang hari ketiga aku akan bangkit. Lupa. Pak. Baca firman Tuhan sekarang kita sering baca firman Tuhan di sini. Luar biasa, saya percaya semua sering baca firman Tuhan. Apakah sering lupa? Luar biasa. Tidak ada yang lupa ya, tidak ada yang lupa. Ya, perkatakan firman. Ya, ingat selalu firman Tuhan. Ya, jangan ingat, aduh, duitku di sini, tabungan ini tinggal berapa ya? Nanti habis nih. Mau gereja mau perlu ini lagi, ya kan? Anak mau masuk sekolah lagi, si ini mau itu lagi. Perkatakan firman Tuhan itu. Mau lihat mujizat kan? Mujizat itu terjadi, iman itu naik ketika persoalan datang. Waktu saudara gak dalam masalah persoalan, iman saudara gak pernah timbul dan naik. Saya mau katakan, mau punya iman yang kuat, Bapak Ibu? Pas dengar gitu langsung, amin. Yang sebelah aja, jangan saya Pak. Boleh nggak saya buka sedikit ya? Oke, kan jauh ya. Saya udah vaksin udah 2 kali. Nanti yang ketiga panggil mau ikut dokter perawat Nusantara. Nah, sering kita lupa, saudara. Masalah persoalan yang datang kepada kita itu sebenarnya kalau kita benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya, menghadapi setiap masalah sesuai dengan firman Tuhan, iman saudara dan saya akan bertumbuh. Kenapa? Karena kita mengalami, bukan kata orang, tapi kata saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang paling penting, ya. Saudara dengar kesaksian orang, luar biasa, luar biasa. Yang luar biasa siapa? Tuhannya. Saudara sama dengan saya, banyak kekurangan. Oh, tapi kalau pendeta kan udah suci hidupnya, siapa bilang? Ya, tetap aja ada rasa-rasa khawatir ada. Tapi barangkali kami lebih suka memperkatakan firman Tuhan seperti itu, ya kan? Seperti itu. Ayo perkatakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ya, iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya kata firman Tuhan, mati, percuma. Oke, kita masuklah. Ya, setelah peristiwa ini, kita melihat apa yang terjadi untuk kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan selanjutnya. Ada kuasa yang luar biasa dari juru selamat yang bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus, ya, memberikan kuasa kepada setiap murid-murid yang hadir waktu mereka datang ke kubur Yesus dan melihat kubur itu kosong. Pada saat ini kita baca, mereka lagi masih ketakutan, betul? Mereka tidak percaya, betul? Betul, saudara? Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka mengetahui bahwa Yesus yang mereka sembah itu benar-benar bangkit, mereka boleh menjadi murid-murid yang luar biasa. Kita dengar kan kesaksian Petrus, sekali berkhotbah berapa orang? 3.000. Namanya, ya kan? Ada orang buta dalam nama Tuhan Yesus. Celik matanya. Orang lumpuh dalam nama Tuhan Yesus. Berdiri. Dulu orang buta dalam nama Tuhan Yesus. Orang butanya tetap buta tapi berjalan. Ya, yang kalau dulu Petrus, kalau saya suka bikin anekdot gitu. Dulu Petrus sebelum ada Roh Kudus ya, dia pelayanannya begini.
Dalam nama Tuhan Yesus, yang buta berdiri, yang lumpuh melihat, seperti itu. Tapi waktu mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, yang buta melihat dan yang lumpuh berjalan. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Oke, ya. Apa sih kuasa kebangkitan itu? Klik, boleh deh. Klik. Kita lihat kuasa kebangkitan. Kebangkitan Yesus luar biasa, Bapak Ibu bacain ya. Kebangkitan Yesus Kristus adalah inti dari iman Kristen. Kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah iman kita kepada Yesus Kristus. Kita sia-sia, kita tetap mati, kita tetap menjadi orang yang berdosa. Amin. Ini loh, kebangkitan itu adalah titik iman Kristen. Ya. Kebangkitan itu membuktikan apa? Mempertegas kebenaran dari kehidupan dan perkataan Yesus. Artinya, apa yang Yesus hidupi, yaitu kehidupan yang penuh kasih dan perkataan-perkataan yang dia sampaikan, terbukti dengan kebangkitannya. Haleluya. Luar biasa, ya. Kalau dia nggak bangkit, saudara, sia-sia, kata Paulus, sia-sialah kepercayaan kita. Kita tetap menjadi manusia yang berdosa. Tetapi saya mau katakan, Yesus Kristus sudah bangkit. Maka hari ini kita memperingati kebangkitan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah inti dari iman Kristen. Boleh klik, karena kebangkitan memperkuat otoritas Yesus untuk berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Waktu sebelum mati, saudara, Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Nggak ada yang percaya. Tapi begitu dia bangkit, itu mempertegas otoritas. Apa yang dia katakan terjadi. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kebangkitan Kristus dibuktikan dengan penampakan diri. Ya, bukan cuma kubur kosong. Udah bangkit kok? Enggak, dibuktikan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik baca di Yohanes, dikatakan ya, waktu Maria lagi menangis-nangis, ya, bukan begini ya, nangis begini ya, nangis-nangis, di belakangnya itu ada orang, dan dia pikir orang itu orang penyabit rumput, ternyata itu Yesus. Sedang apa kamu di sini? Engkau kayak mencuri, mengambil mayat Tuanku. Tahu nggak? Tuhan itu Maria itu belakang Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang, Maria. Dia yakin, Rabuni, jangan sentuh aku, karena aku belum datang kepada Bapa. Kata Tuhan seperti itu. Beritakan kepada yang lain. Amin. Waktu Jumat Agung saya menangis. Saya ingat dosa-dosa saya. Saya ingat saya nggak sempurna di hadapan Tuhan. Hari ini saya bersuka cita karena Yesus yang saya sembah itu, dia bangkit, dan itu selalu menjadi spesial bagi saya dan menjadi kehormatan bagi saya, karena hari ini saya dipercayakan untuk melayani GSGA Fajar Baru, dan saya percaya ini hadiah yang Tuhan berikan kepada saya di dalam Paskah ini melalui hambanya Ibu Ketut. Amin. Hadiah apa yang Tuhan berikan kepada hari ini? Sukacita ya, amin. Kebenaran firman Tuhan. Kebangkitan Kristus dibuktikan dengan penampakan diri. Dia nampakkan diri kepada 12 rasul, ya, lebih dari 500 orang. Kepada Yakobus, 500 orang itu bukan satu persatu, tapi sekaligus. Kepada rasul-rasul juga Tuhan menampakkan diri. Jadi mereka melihat, saudara, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia hidup. Dia hidup di antara orang yang mati. Klik sekali lagi. Kebangkitan Kristus membuktikan dia berkuasa di bumi, di surga. Yesus sebelum dia naik ke surga, dia bilang kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Amin. Saudara perlu apa lagi? Dia berkuasa. Saya mau katakan begitu. Yang terakhir, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa ia adalah Tuhan. Ini yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Enggak ada sekarang, enggak ada yang pernah bangkit. Memang
memang Lazarus pernah bangkit, tapi itu habis itu dia mati lagi, saudara. Tapi Kristus Yesus dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Dampak apa yang diberikan kepada kita akibat dari kebangkitan Kristus? Yang pertama, memberikan kepastian. Kebangkitan Kristus, kebangkitan atau kuasa dari juru selamat yang bangkit, memberikan kepastian kepada saya dan saudara. Kepastian apa? Kepastian akan pengampunan dosa. Haleluya. Amin. Kalau dia nggak bangkit, ya, pengorbanannya di atas kayu salib, mati juga. Nggak bangkit, saudara tidak bisa bikin gitu, betul nggak? Nggak bangkit, nggak sesuai dengan apa yang dia katakan, Pak. Dia bilang 3 hari lagi akan hidup, akan bangkit. Nggak bangkit, Pak. Percaya kan? Enggak. Saya anggap seperti itu. Pemain K-pop juga mesti diajak ngobrol, saudara. Luar biasa, bangkit. Ayo, Yesus itu bangkit, saudara. Dan kepastian pengampunan dosa itu diberikan. Kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Kepastian pengampunan dosa. Saya dan saudara adalah orang-orang yang berhutang dosa. Siapa di sini yang punya hutang? Jangan tunjukkan. Tapi saya mau katakan, siapa yang punya hutang? Kalau kepada siapa saudara berhutang, orang itu bilang, lunas. Sebentar. Nyanyinya bukan haleluya 12 kali lagi, 24 kali, ya kan? 2 kali kurang lagi. Ya, apalagi dia worship leader, ya. Kalau worship leader barangkali sampai menyembah gitu. Ya. Senang pasti, dipastikan. Tapi kalau cuma janji, pasti masih ragu-ragu. Ya nanti gue bayar deh, gue lunasin. Ya, nanti gue hapus utang lo, pasti masih. Tapi pada hari waktunya dia bilang, lunas. Yes, pasti ada suratnya, lunas. Wah, saya dulu punya utang, saudara, ya, bukan utang ini, kartu kredit tahun 98, ya, cuma 200.000. Tahun 98 belum, masih anak muda, saudara saya, ya. Jadi pakai kartu kredit 200.000 nggak bayar, saudara. Aduh, di Citibank, ya, pindah rumah, ya, dicari-cari, saudara. Ya orang belum kerja, baru di PHK. Belum kerja, tahu-tahu keluar surat penghapusan hutang-hutang kredit card di bawah 1 juta dihapuskan. Waduh, saya senangnya minta ampun. Ya, waktu saya terima surat kepada saudara Andreas Desi, dengan ini kami mau menghapus hutang saudara. Hari ini kebangkitan Yesus memberikan kepastian pengampunan atas setiap dosa-dosa. Mau dosanya jahat, mau dosa kata saudara-saudara, dosa berat, dosa ringan, dihapus. Dosa saudara sudah dihapus. Dosa kemarin, dosa hari ini, dosa yang akan datang, hapus, lunas. Saya mau katakan, kurang apa dengan kayak gitu, saudara? Ya, nanti saudara bisa baca di 1 Korintus 15. Saya nggak mengutip lagi karena terlalu panjang waktunya, ya. Saudara bisa bikin seminar nanti kita di sini. Ya, kuasa dari juru selamat yang bangkit memberikan kepastian. Nah, pasti itu dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasti itu tetap dan tidak berubah. Jadi pengampunan dosa yang kita dapatkan dari Yesus Kristus itu pasti. Saya mau katakan gitu. Yang kedua, kepastian apa yang kita dapat? Kepastian hidup yang kekal. Amin. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu Yohanes 10 ayat 10. Ya. 1 Korintus 15 ayat 22 berkata begini, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Waktu kita ada persekutuan dengan Kristus, ya, maka percaya saudara dan saya akan dihidupkan kembali. Dan ayat 54 berkata, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis,
maut telah ditelan dalam kemenangannya. Saudara dan saya mendapat hidup yang kekal. Siapa yang di dalam hidupnya rasanya gue pengen hidup lama deh, katakan hidup. Saya mau katakan begini saudara, manusia itu diciptakan untuk kekekalan. Jadi gak salah kalau bapak ibu saya semua itu pengen hidup lama, tapi bukan di dunia, ya tempatnya bukan di dunia, ya tempatnya di surga. Karena kita itu gini, saya ulang ya, manusia diciptakan untuk kekekalan. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Itu awal, saudara. Tetapi oleh kekerasan hatinya untuk mengambil jalan sendiri, dan itu dilakukan dengan tindakan dosa. Dia melakukan tindakan dengan pikiran dan jalannya sendiri, tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan. Itu dosa. Dan kita tahu upah dosa adalah maut, ya. Kekekalan waktu manusia jatuh dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden dan hidup di dalam dunia. Kekekalan yang manusia akan alami bukan di dalam dunia, tetapi setelah keluar dari dunia. Saya mengatakan begitu. Ada dua, antara hukuman kekal atau hidup yang kekal. Mana yang saudara pilih? Pagi hari ini Yesus bangkit, memberikan kepastian bahwa saudara dan saya akan mendapat hidup yang kekal. Amen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas Yohanes 3 ayat 16 berang begitu. Kalau saudara baca lagi 17 dan 18 dikatakan kalau orang yang nggak percaya, ya mereka sudah hidup di dalam hukuman, dan hukuman kekal akan menjadi bagian mereka. Jadi nggak salah pengen hidup panjang saudara, ya, nggak salah itu. Karena gennya memang kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Dan ada kekekalan, memang pun kekekalan, ya. Tapi karena jatuh dalam dosa, nah kekekalan itu jadi dua, antara hukuman kekal atau hidup yang kekal, seperti itu. Amin. Pilihlah hidup yang kekal. Karena apa? Kebangkitan dari kuasa dari Juru Selamat yang bangkit itu memberikan kepastian kita hidup yang kekal. Jangan pilih yang lain. Kepastian, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan ya moga-moga atau apa, tapi kepastian. Di dalam Yesus pasti ada kepastian, bukan keraguan-raguan atau semoga, ya mudah-mudahan, nggak ada, pasti. Mengampun atau saya? Pasti hidup yang kekal. Klik yang kedua, kuasa dari Juru Selamat yang bangkit memberikan apa? Memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Yohanes 21, ayat 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Kuasa dari Juru Selamat yang bangkit memberikan saya dan saudara damai, sejahtera, dan sukacita. Keadaan murid-murid, saya bilang waktu itu apa? Ketakutan. Ini dibuktikan, kunci pintu saudara. Tapi Yesus datang, menunjukkan, melihatkan keberadaan, kehadirannya, dan berkata damai sejahtera bagimu. Menunjukkan tangannya dan lambung. Murid-murid melihat. Amin. Hari-hari ini saudara tidak mengalami damai sejahtera, sukacita? Hadirkan Yesus yang menjadi damai sejahtera sukacita kita. Saya mau katakan begini, damai sejahtera sukacita kita, orang-orang percaya
timbul akibat situasi kondisi di luar. Bukan karena pangkatmu naik, dapat gaji naik, dapat pacar baru, mobil baru. Biasanya kita suka cita dan kami suka. Kalau yang dari luar sementara. Mobil baru 6 bulan udah bosan. Pacar baru 2 bulan. Jangan di sini pada setia-setia ya. Enggak ya. Jangan banyak pacar ya. Pacar baru. Sorry. Jabatan naik cuman 6 bulan. Senangnya, sukacita. Iya kan? Gaji naik 6 bulan juga kayaknya. Karena 6 bulan saudara rasa kayaknya kok belum naik lagi kok. Belum naik ya. Bos pelit banget gitu. Ya, seperti itu. Tetapi damai sejahtera sukacita orang percaya itu timbul dari dalam hati. Kenapa? Karena ada Yesus yang hadir di dalam hidup mereka. Ini saya mau katakan yang tadi saya bilang, perkatakan firman Tuhan, lakukan. Ada damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal. Artinya apa? Gak usah lu pikirin, gak usah saya pikirin. Gak kepikiran, melampaui segala. Masih coba dipikir, ya, melampaui akal dan pikiran kita. Artinya apa? Yesus dapat mengerjakan segala sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Ya, jangan pikirkan dengan otak kita dan kemampuan kita yang terbatas. Seperti itu. Kita kadang-kadang mengandalkan kemampuan pikiran kita, ya. Tapi andalkan Tuhan yang tidak terbatas, yang mampu memberikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang gak ada menjadi ada. Ingat peristiwa 5.000 diberi makan, apakah itu mungkin? Ingat peristiwa 4.000 diberi makan. Ingat peristiwa Yesus jalan di atas air dan Petrus pun sempat jalan di atas air. Ingat seperti itu, saudara. Ingat jala yang dibuang dari sebelah kanan dan menghasilkan ikan yang luar biasa? Enggak mungkin. Tapi itu mungkin bagi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku tidak sama seperti yang dunia berikan. Kata Tuhan Yesus seperti itu. Jadi sebenarnya kebangkitan Kristus itu memberikan damai sejahtera bagi kita. Hal yang ketiga, ya, saya ada 10 poin, enggak 4 poin, saudara ya. Yang ketiga, kuasa dari juru selamat yang bangkit memberikan kita kuasa. Katakan kuasa. 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 Untuk apa? Betul. Menjadi saksi, ya. Kebangkitan Kristus. Waktu murid-murid melihat, yes, dia bangkit. Tangannya, lambungnya, pertemuan mereka dengan Yesus. Mereka nggak tinggal diam. Mereka lari, pergi kasih tahu, Yesus bangkit. Yesus itu Tuhan. Percaya kepada Yesus dan engkau akan diselamatkan. Engkau dan seisi rumahmu. Dia juru selamat, dia Tuhan. Dia sampaikan, saudara. Waktu dulu mereka sampaikan takut-takut. Kenapa? Karena belum ada ini. Kisah 1. Ya. Kamu akan, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi apa? Saksiku. Ya. Kuasa untuk menjadi saksi. Ya. Saudara dan saya, ya, mendapat kuasa dari juru selamat yang bangkit untuk menjadi saksi, memberitahukan kepada orang-orang di kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Atas bawah maksudnya di tingkat atas dan tingkat bawah dari saudara. Seperti itu. Beritakan. Jangan takut. Tapi Pak, saya nggak bisa Pak. Minta Tuhan penuhi dengan pimpinan Roh Kudus. Ya kan? Apa yang kau tabur mungkin nggak engkau tuai, orang lain yang tuai, tapi ada penabur yang membuat ada tuayan. Saya mau katakan begitu. Mungkin kau cerita, Kak, percaya sama Tuhan Yesus kami. Gitu, cerita lagi gitu ya. Sudah pergi, kata kakaknya, mau ngajar masih muda, kamu pergi, ya. 3 tahun, 4 tahun kemudian ada temannya datang, lu percaya sama Tuhan? Ya sih. 3 tahun, 4 tahun yang lalu adik gue udah ngomong, aku mau benih itu saudara, ya, ditabur, dia
nggak jadi gandum, tapi dia perlu pertumbuhan. Tapi ada juga yang langsung bisa terima. Kenapa? Kuasa Roh Kudus itu bekerja saat itu. Saudara mau terima Kristus apa tidak? Ya, saudara, saya mau katakan ada pekerjaan Roh Kudus di sini, dan juga ada mesti tindakan daripada saudara untuk menerima. Ya, saudara bayangin kalau saudara nggak menjadi saksi. Kita dihadapkan pada situasi hari ini COVID-19, betul. Saat ini kita masih bisa bertemu karena ada vaksin COVID-19. Saudara tahu siapa yang menemukan vaksin COVID-19? Saya juga nggak tahu. Tapi anggaplah namanya si A. Kalau si A, dia menjadi penemu vaksin COVID-19 dan dia nggak berikan kepada saudara dan saya, dia nggak berikan kepada seluruh dunia, dia nggak berikan kepada anaknya dan orang tuanya, saudara-saudara, kira-kira saudara bilang dia orang apa itu? Orang seperti apa itu? Kurang ajar? Nggak tahu diri? Biadab? Jahat? Itulah saya dan saudara kalau tidak memberitakan Injil keselamatan. Engkau sedang membiarkan papamu masuk mendapati hukuman yang kekal. Engkau sedang melihat ommu, engkau sedang melihat, dan engkau biarkan saja mereka berjalan. Tapi Pak, mereka tua. Gak apa-apa. Sebelum itu kamu berdoa, sampaikan, Pak, percaya Yesus selamat. Oh, dia juru selamat kita. Kalau perlu tinggalin, ya, biar dia penasaran. Ngomong aja lo, nggak apa-apa. Yang penting lo dengar, ya kan? Daripada dia nggak pernah dengar kata-kata itu, saudara. Saya mau katakan, kalau perlu kita kasih kesaksian. Pak, tahu nggak Pak? Ya, saudara, apa yang saudara alami bersama dengan Tuhan itu jadikan kesaksian. Ya, jadikan kesaksian. Itu kan Tuhan loh, iya. Karena Tuhan gue bisa melakukan apa saja Pak, waktu kita percaya. Gue pergi dulu ya Pak. Dah. Saudara tabur, ya, dibilang gini, Apolos menabur, Paulus menyiram. Tapi yang berikan pertumbuhan siapa? Tuhan Yesus. Tabur aja benihnya, nanti Tuhan Yesus yang kasih pertumbuhan, saudara. Ya, apakah itu melalui masalah persoalan, ataukah melalui hal-hal yang luar biasa? Tetapi bukan itu menjadi patokan, tapi yang menjadi patokan kita pasti Tuhan memberikan pertumbuhan. Pekerjaan saya dan saudara, tabur, dan tabur. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli warisnya. Itu dia. Karena dia Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kuasa dari juru selamat yang bangkit memberikan kita kemenangan atas dosa. Dosa tidak berkuasa lagi kepada kita. Ya, dosa nggak punya. Ya, dosa itu adalah maut. Ya, maut nggak berkuasa lagi kepada kita. Nggak ada yang takut mati sekarang. Amin. Karena kita tahu kemana kita pergi. Kita pergi untuk menjalani hidup yang kekal, bukan hukuman yang kekal. Amin. Maka kuasa kebangkitan dari juru selamat yang bangkit itu memberikan kemenangan atas kita. Tadi kita sudah nyanyikan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa yang dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya siapa? Para pendakwa kita. Kalau dalam kehidupan saudara ada yang mendakwa, misalnya begini, lu gak layak, emang bisa, itu iblis, saudara mau katakan, ya, itu pekerjaan iblis. Tapi firman Tuhan selalu memberi kekuatan, selalu memberikan jalan keluar, selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera. Saya mau katakan seperti itu. Amin. Ini 4 hal yang harus kita tahu, saudara. Ya, di dalam kita memperingati Paskah hari ini di GSJ Fajar Baru. Kuasa dari juru selamat yang bangkit memberikan kita kepastian pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal. Kuasa dari juru selamat yang bangkit memberikan kita
damai, sejahtera, dan sukacita. Kuasa dari Juru Selamat yang bangkit memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi dan menjadi anak-anak Allah. Bahkan kuasa dari Juru Selamat yang bangkit memberikan kita kemenangan. Kalau masih ada di antara saudara yang saat ini masih ragu-ragu, saya mau katakan, saudara harus punya kerinduan untuk mengenal Dia, untuk mengenal Juru Selamat itu. Saya mau katakan itu. Nah, mengenal Yesus itu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, mesti ada 3 penyerahan. Ya. Mesti ada 3 penyerahan. Penyerahan akal budi. Saudara harus percaya dengan pikiran akal saudara bahwa Dia bangkit dan Dia adalah Tuhan. Mungkin saat ini saudara percaya, saya juga percaya. Kita sudah serahkan akal budi kita. Amin. Yang kedua, penyerahan perasaan. Ya, jangan hidup dengan perasaan, saudara. Orang Kristen tidak hidup dengan perasaan. Perasaan bisa naik dan turun seperti dolar, saudara ya. Kalau perasaan saudara lihat hidup dengan perasaan hari ini dapat gaji awal akhir tahun, akhir bulan tuh senang, minta ampun ya kan. Pertengahan bulan mulai ya nggak happy nih, cepet-cepet pengen akhir bulan gitu kan. Apalagi akhir bulan nanti kita akan dapat THR. Yes. Siapa yang dapat THR? Ya, jangan lupa ya kasih perpuluhan ke sini. Tuhan Yesus datang. Ya kan? Jangan hidup dengan perasaan, tapi hidup oleh iman. Ya. Wah, saya iman Bapak, saya iman Tuhan Yesus itu Tuhan, dan saya iman Tuhan Yesus pasti tolong saya. Nah ini loh, saudara, kemauan. Saudara mau nggak? Kadang-kadang kan kita suka nggak mau, ya kan? Tuhan, kalau badminton, basket, sama nonton drama Korea, jangan dulu deh Tuhan, jangan. Itu si Park Seo Joon atau siapa lah namanya itu pemain Korea BTS, aduh Tuhan, ganteng-ganteng banget, jangan Tuhan, ya kan? Ya, jangan itu dihapus. Baca firman Tuhan waktunya, jangan Tuhan. Ya. Kadang-kadang ada hobi kita, ada masih keinginan-keinginan kita, ya, enggak kita serahkan seluruhnya kepada Kristus Yesus. Saya pernah kasih ilustrasi di sini. Kita panggil Roh Kudus suruh masuk ke dalam rumah kita, suruh Yesus masuk, Tuhan masuk ke dalam hidupku dan jadilah Tuhan dan Raja di dalam hidupku, mengatur hidup. Waktu Tuhan Yesus mulai mengatur hidup kita bilang jangan Tuhan, jangan. Seperti contoh, saya datang, ibu Ketut bilang begini, Pak Jerry datang ke sini, boleh atur semuanya di sini. Oke. Waktu saya datang ke sini, saya lihat gereja ini. Saya bilang, Bu, ini kita mesti geser ke sana. Saya mau geser, tapi ibu Ketut bilang, jangan, kalau mimbar jangan Pak Jerry, jangan. Itu emang di sini. Oh gitu. Yang ini saya geser ya Bu. Terus bilang, jangan Pak Jerry. Kalau kursi udah rapi nih, udah ya boleh deh Pak Jerry. Pak Jerry mau rapiin kursinya boleh. Itu seperti itu saudara. Kita seperti itu dengan Roh Kudus dan dengan Tuhan. Dia mau mengatur hidup kita, kita bilang, kita masuk jangan. Karena apa? Enggak sepenuhnya. Kita belum mau menyerahkan sepenuhnya. Saudara dokter sakit kemana perginya? Ke dokter. Saya yakin 90% di tempat ini pasti kalau sakit pergi ke dokter. Betul? Kenapa pergi ke dokter? Karena percaya. Betul? Dokter bisa menyembuhkan. Dok, saya sakit gini. Kalau sore panas dingin gini. Oh ini Panadol. Dikasih dokter. Waktu dikasih Panadol, saudara terima karena saudara percaya. Oke? Yang terakhir, saudara ambil Panadolnya nih saudara. Udah di tangan saudara. Habis saudara nggak minum. Semua. Begitu juga. Kita percaya Yesus bangkit. Kita percaya Yesus itu Tuhan. Ya, amin. Tapi
kita nggak pernah mau melakukan kehendaknya. Engkau dan saya nggak pernah akan diselamatkan. Bukan karena percaya, tapi orang yang diselamatkan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 Tuhan bilang, orang yang mengasihiku adalah orang yang melakukan seluruh perintah-perintahku. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita, dan kita menjadi orang-orang yang mau menerima Yesus, mau melakukan kehendak Tuhan Yesus dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi itu hati Tuhan untuk Gereja Fajar Baru. Pada kuasa dari Juru Selamat yang bangkit memberikan kami kepastian, memberikan kami damai sejahtera dan sukacita, memberikan kami kuasa, dan memberikan kami kemenangan. Biarlah Tuhan melalui perayaan Paskah pagi hari ini, kami boleh kembali mengambil komitmen untuk hidup mengasihi Tuhan, melakukan seluruh kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dimuliakan melalui kehidupan kami. Engkau memberkati Ibu Ketut yang menjadi gembala sidang di GSJ Fajar Baru Tuhan. Apapun yang dia perlukan dan butuhkan Tuhan, hamba yakin Tuhan, Engkau memperhatikan kehidupannya dia. Apa yang dibutuhkan Tuhan untuk perpanjangan kontrak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus akan tercukupi pada bulan Agustus, karena Tuhan sanggup untuk memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan. Nama Tuhan dipuji dimuliakan melalui pelayanan di GSJ Fajar Baru, dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanan ini. Pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Kiri, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau menyiapkan persembahan kita. Saya undang Ibu Norma untuk bertugas persembahan. Mari kita bersama dalam doa. Karena Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa Tuhan hadir di tempat ini Tuhan untuk merayakan kebangkitan Engkau Bapa. Kami telah selesai Tuhan menerangkan sebagian dari firman-Mu. Biar setiap firman yang masuk ke dalam telinga kami Tuhan tidak keluar dari kuping kanan kami Tuhan. Biar Tuhan setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan dapat kami tanamkan Tuhan, dan dapat kami kembangkan Tuhan, dan dapat kami tabur Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biar Tuhan yang berkati Tuhan persembahan yang telah kami siapkan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan di tempat ini. Dalam nama-Mu kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Kuasa mau dikalahkan.
pujian kiranya Engkau meminta dia Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan telah berfirman bagi kami. Kau memberikan kami pencerahan daripada kuasa-Mu, Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Hidup yang kekal, damai sejahtera, keberanian untuk menyampaikan Injil Tuhan, bersaksi tentang Tuhan. Kemenangan dari setan kuasa kegelapan menjadi milik kami. Ini suatu kuasa yang sangat berharga dalam kehidupan kami.
Biar kami pegang dengan iman kami Tuhan. Dimanapun kami berada ada damai sejahtera dari Tuhan untuk kami. Dimanapun kami berada kami tidak takut untuk kematian karena kami sudah memiliki kehidupan yang kekal. Sekalipun kami harus meninggalkan dunia ini apabila waktunya, tetapi ada sukacita. Tuhan sudah menyiapkan kepada kami tempat di mana kami boleh menikmati kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kuasa untuk bersaksi, kuasa ilahi menyertai kami. Ini iman kami. Dimanapun firman Allah ditaburkan, kesaksian-kesaksian kami tersampaikan melalui kehidupan kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Banyak orang diberkati. Kemenangan ilahi menyertai perjalanan hidup kami, menyertai keluarga kami, menyertai gerejamu di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Jemaat Fajar Baru diberkati. Umatmu telah diberkati oleh Tuhan. Bahwa Engkau baik. Roh Kudus menyertai kami. Roh Kudus melingkupi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita damai ada bersama dengan kami. Warga kami pun menikmati, merasakan kehadiran kami. Bahwa kami adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan juga keluarga kami menerima berkat daripada Tuhan. Orang-orang yang terdekat kami mengalami lawatan Tuhan. Karena Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini kami berdoa. Di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang jauh dibuat dekat oleh kuasa Tuhan. Karena Roh Kudus akan berbicara kepada mereka. Keterbatasan kami dalam melayani sangat amat terbatas. Namun kami mengandalkan Tuhan memberkati mereka. Roh Allah melingkupi mereka. Kecukupan, kemenangan daripada Tuhan beserta mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami yakin keluarga GSJ Fajar Baru terus dan terus diberkati. Dibawa naik oleh Allah. Melihat kuasa kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kami. Berkati setiap layanan yang ada. Berkati setiap komisi yang ada. Berkati tim pemusik dan juga pemuji yang ada dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapak. Hamba-Mu Bapak Jerry sudah selesai menyampaikan firman Allah waktu ini, saat ini. Namun firman Tuhan tidak akan stop sampai di sini. Karena Tuhan akan terus memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah dimanapun berada. Tuhan terus dipermuliakan oleh hidupnya. Banyak orang akan diberkati melalui kehadiran hamba-Mu. Urapan kuasa Tuhan mengalir atas hidupnya. Sehingga apapun dilakukan, usaha pekerjaan pelayanannya tetap dan keluarganya tetap ada dalam keberkatan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak buat persembahan-persembahan yang dibawa oleh anak-anak Tuhan. Persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan untuk memperpanjang gedung. Tuhan kami bersyukur. Ada tangan-tangan yang Kau pakai, yang terlibat, yaitu tangan-tangan jemaat Tuhan yang Kau berkati. Mereka ada orang-orang yang bermurah hati karena berkat Allah begitu mengalir dengan luar biasa. Kami yakin Tuhan yang sedikit akan menjadi besar apabila ada dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan berkat bagi kami. Karena kami tidak bekerja sendiri. Gereja ini adalah milik Tuhan. Tuhan juga bertanggung jawab asalkan tetap setia di dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Berkati plan-plan Tuhan. Dan sekarang Tuhan umat-Mu akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan. Tibakan kami dengan selamat. Ada sukacita daripada Tuhan terus menyertai kami. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam ibadah Paskah ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu sekarang angkatlah kembali kedua belah tanganmu di hadapan Allah dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Dengan hati yang beriman kepada Allah. Setiap kata firman Allah menjadi milik kita dan digenapi oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sekiranya engkau mendengar perintah-perintahku dan melakukannya, maka kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan sukacita damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah lubung-lubungmu. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan
karena akan pujian kami memuji